Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya Yayan Nuryanti pada malam hari ini di edisi video pembelajar week 3 bulan Maret tahun 2023. Saya akan kembali mencoba mengulas materi dari buku yang saya sedang baca. Minggu kemarin kita sudah mencoba membahas bab 1, yaitu mengenai memahami laporan keuangan. Untuk bab 2 ini tentang rasio-rasio keuangan. Oke, kita mulai aja ya. Rasio-rasio keuangan di buku ini dibagi menjadi 4 kategori besar ya. Ada rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Apa sih pengertian dari masing-masing rasio tersebut? Rasio likuiditas itu adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajibannya dengan segera. Jadi hutang yang ada di neraca, bagaimana gambarannya kemampuan sebuah perusahaan untuk bisa melunasi hutang tersebut dengan segera. Itu digambarkan oleh rasio likuiditas. Untuk rasio solvabilitas yaitu untuk tadi rasio likuiditas itu kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendek ya. Nah, kalau untuk rasio solvabilitas itu mencerminkan kemampuan perusahaan dalam kemampuan bayar dalam jangka panjang. Ya, jadi kemampuan perusahaan untuk jangka panjangnya seperti apa gitu, itu digambarkan dalam rasio solvabilitas. Untuk rasio aktivitas itu mengukur bagaimana sebuah perusahaan mampu menghasilkan penjualan selama satu periode tertentu berdasarkan aset yang dimiliki. Jadi dari aset yang dimiliki perusahaan itu bagaimana kemampuan perusahaan dalam mengelola untuk akhirnya bisa menghasilkan penjualan. Itu yang digambarkan dalam rasio aktivitas. Dan yang terakhir, rasio profitabilitas itu mencerminkan bagaimana kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam satu periode tertentu. Oke. Masing-masing bagian besar rasio tersebut ada turunannya. Kita bahas dulu mengenai rasio likuiditas. Tadi kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendeknya dengan segera. Untuk rasio likuiditas dalam buku ini dibagi menjadi 3, yaitu ada rasio lancar atau current ratio, ada rasio cepat atau quick ratio, dan yang terakhir rasio kas atau cash ratio. Untuk rasio lancar atau current ratio itu rumusnya adalah total hutang lancar, total aset lancar, total aktiva lancar dibagi total hutang lancar. Nah, makin besar nilai pembagi, nilai hasil rasio itu memang makin baik ya. Jadi beberapa perusahaan menggambarkan bahwa rasio lancar yang minimal 1 pembaginya itu baik. Tapi ada beberapa perusahaan yang ketika rasio lancarnya kurang dari 1 itu tidak dianggap buruk. Seperti dicontohkan di buku ini, kalau untuk perusahaan retail yang turnover perputaran kasnya tinggi, maka current ratio itu memang harus minimal 1. Nah, sedangkan untuk perusahaan yang misal industri pertambangan mungkin memiliki current ratio yang rendah, jadi bisa jadi kurang dari 1, tapi itu tidak berarti perusahaan itu buruk. Namun pada dasarnya current ratio 1 itu dianggap yang ideal. Nah, terlalu besar current ratio itu juga kurang baik ya. Dinilai berarti banyak
aset yang nganggur atau idle gitu. Jadi bagaimana perusahaan bisa mengelola asetnya agar bisa melunasi kewajiban dengan aman, tapi juga tidak membiarkan uangnya menganggur. Oke, rasio likuiditas yang kedua yaitu rasio cepat atau quick ratio. Quick ratio itu rumusnya total kas bank dan kas setara kas ditambah piutang, kemudian dibagi total hutang. Jadi total asetnya lebih kecil lagi ya, karena tidak termasuk persediaan kalau dibandingkan current ratio tadi. Nah, untuk quick ratio ini harapannya minimal itu 1 ya. Minimal itu 1, kurang lebih sama seperti current ratio. Jadi karena aset yang paling lancar itu kan tentu kas ya, dan juga piutang. Asumsinya karena piutang itu klaim kita kepada pihak ketiga, klaim kita